Sebelum kita mulai PA kita hari ini, kita mau ajak kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul secara online ya Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Dan sambil kami berkumpul di tempat kami masing-masing, di tengah kesulitan kami satu persatu di sini ya Tuhan, kami juga mengingat akan saudara-saudara seiman kami yang sekarang mereka ada di Afghanistan, di mana mereka berada di dalam kondisi yang luar biasa, di dalam tekanan dan di dalam teror ya Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, mereka yang harus berada di dalam ya mungkin tekanan dan juga ancaman hukuman mati yang sebentar lagi akan menghampiri mereka. Kami mohon beri mereka kekuatan dan juga damai sejahtera ya Tuhan. Dan tolong kami yang ada di tempat yang meskipun sulit tapi relatif aman, Tuhan juga jaga hati kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menyandarkan hidup kami kepada keamanan dan juga sekuritas yang kami dapatkan melalui government di Australia maupun juga di New Zealand. Tapi ajar kami ya Tuhan, untuk kami sekali lagi boleh melihat bahwa dimanapun kami berada, kami tidak akan lepas daripada kesulitan, dan hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami sekali lagi boleh melihat kepada Tuhan. Berkati PA kami pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa kami juga dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen sekarang. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Oke, saudara. Jadi ini adalah pertemuan yang keempat dari Kitab Efesus dan kita akan selesaikan seluruh kitab ini di dalam 1-2 kali pertemuan lagi. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam satu topik yang baru, yaitu mengenai teologi tentang tubuh. Ya. Nah, saya percaya ini merupakan satu tema yang juga relevan bagi kita sekalian, khususnya di dalam masa-masa lockdown. Kita sebagai orang Kristen, kita jadi semakin diingatkan, ternyata di dalam hidup kita, hidup Kristiani kita sebagai orang Kristen, ternyata hati saja tidak cukup ya, Bapak-Ibu sekalian. Dulu waktu kita masih bebas, banyak orang tuh berpikir yang penting datang kepada Tuhan, beribadah, atau melayani, atau even kayak berpakaian, itu kurang terlalu penting karena yang penting adalah hati kita dengan Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu. Begitu ini kemudian di lockdown dan kita tidak bisa ketemu dengan orang lain, semua yang kita pernah kita pernah beli, kita tidak bisa pakai hanya karena semuanya tinggal di rumah. Kita baru sadar ternyata hati saja, meskipun itu sangat penting, tapi tidak cukup. Ya kita mungkin pertama menikmati waktu dulu muncul yang namanya sosial media, lalu kita posting di Facebook atau di mana kita mendapatkan begitu banyak like, kita menikmati. Kita pada waktu pergi ke restoran atau kita berkumpul dengan keluarga besar, memang kumpul, memang makan, tapi kita sibuk main handphone dan kita kurang mempedulikan orang-orang yang secara fisik hadir. Kita pikir itu biasa. Tapi begitu ini kemudian di lockdown dan hidup kita cuman akhirnya dikurung di dalam satu device, cuma dikurung di dalam screen, kita baru tahu ternyata tubuh itu penting. Tubuh itu penting. Nah, ini adalah satu tema yang saya ingin untuk kita sama-sama gumuli di dalam PA kita berikutnya. Bagaimana orang Kristen itu memahami akan tubuh dan bagaimana tubuh itu luar biasa pentingnya di dalam identitas kita sebagai orang Kristen. Ya, mungkin di dalam minggu kedua Oktober kita bisa sudah masuk tema ini. Nah, hari ini kita akan secara khusus melihat kepada pasal yang keempat dari kitab Efesus. Ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan kita sekali lagi, 6 pasal di kitab Efesus itu bicara tentang apa? Nah, secara singkat kita bisa membagi kitab Efesus menjadi 2 bagian besar. Ya. Bagian yang pertama, pasal pertama sampai ayat ketiga itu biasa para scholar ya
meskipun tidak semuanya mungkin seragam. Tapi rata-rata mereka mengatakan bahwa pasal 1 sampai 3 itu bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di dalam Kristus gitu. Ya, jadi pasal 1 sampai 3 itu bicara mengenai identity narrative. Siapakah diri kita di dalam kacamata Allah Bapa? Ya, kita adalah gereja yang terdiri dari orang-orang Jewish dan Gentiles yang kita sudah dibangkitkan dan kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Lalu kemudian pasal 4 dan pasal yang ke-6 itu bicara bagaimana gereja lokal yang ada di Efesus itu menghidupi hidupnya di dalam terang dari pasal 1 dan kemudian pasal yang ketiga sekalian ya. Nah, ini saya akan ambil satu kutipan dari satu ini orang namanya Ronald Witherap gitu ya. Dia mengatakan in Jesus Christ God's eternal plan of universal salvation has come to fruition and the church is the body of Christ that mirrors this holy plan. Ya, jadi seluruh rencana Allah yang akan menyatukan segala sesuatu, memperdamaikan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, itu kemudian didemonstrasikan di dalam yang namanya gereja lokal. Ya, ini luar biasa pentingnya yang namanya gereja. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang kita sudah sempat hidup ya di dalam era modern, di mana yang paling penting itu bukan komunal tapi individu, kita kemudian akan sangat banyak ditolong oleh kitab Efesus untuk sekali lagi melihat pentingnya komunitas orang Kristen. Ya, komunitas orang Kristen yang bukan hanya sebagai komunitas sosial, tapi adalah satu proyek Tuhan sendiri untuk menjadikan semacam ini ya etalase bagi dunia untuk mengerti siapakah Allah dan apakah proyek yang Allah itu berikan kepada gereja yang sudah digenapi oleh Kristus. Ya. Nah, pasal keempat itu bisa dibagi menjadi 4 bagian besar. Ya. Pertama adalah mengenai yang namanya maintaining unity in the church, ayat 1 sampai 6. Lalu ayat 7 sampai 16 itu bicara tentang Christian community as the context of growth. Ya, jadi setelah orang itu kemudian dibawa untuk melihat gereja ini kemudian meskipun berbeda-beda, tapi mereka dipersatukan oleh nanti kita sama-sama ya ada 7 item yang mempersatukan gereja. Dan di dalam kesatuan gereja ini maka kita semua bisa kemudian belajar bertumbuh, lalu menemukan identitas kita di dalam Kristus dan kemudian menghidupi identitas kita di dalam komunitas tersebut. Ya. Nah, saya akan mulai. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, saya akan mulai dari bagian yang pertama, maintaining unity in the church. Nah, secara khusus Bapak Ibu sekalian, Paulus itu di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan sekali lagi tentang siapakah dirinya. Ya, dan apa yang kemudian menjadi pesannya kepada jemaat di Efesus. Saya bacakan pasal keempat, ayat yang pertama. Ya, ini diambil dari NASB, kalau saudara kebetulan punya, atau kalau saudara punya Alkitab yang versi lain, saudara bisa ikuti di dalam versi Bapak Ibu saudara sekalian. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, kata Rasul Paulus. Nah, ini merupakan pembukaan dari Rasul Paulus yang dia tujukan kepada 3 pasal terakhir dari kitab Efesus. Jadi pasal keempat sampai pasal keenam itu bicara bagaimana gereja di Efesus itu harus hidup di dalam terang dari pasal 1 dan sampai pasal ketiga. Lalu untuk mengawali pasal 4 sampai 6 tentang kehidupan Kristen yang praktis, Paulus ngomong kalimat-kalimat seperti ini di dalam ayat yang pertama. Ya, ini merupakan kalimat-kalimat yang kelihatannya singkat ya. Kita waktu baca kita ngerti Paulus itu tahanan karena Kristus dan sekarang dia sedang minta jemaat di Efesus untuk hidup sebagaimana orang Kristen yang benar di dalam komunitas gereja. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, maka 3 kalimat seperti ini boleh dikatakan menjadi satu kayak summary dari apa yang Paulus itu tuliskan di dalam keseluruhan kitab Efesus. Ya, therefore ini therefore apa? Therefore ini, kata therefore itu kemudian mengacu kepada seluruh pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Jadi pada waktu Paulus mengatakan therefore I the prisoner of the Lord.
Therefore di sini itu assume bahwa pasal 1 dan pasal ketiga itu sudah diterima dan dimengerti oleh gereja di Efesus. Jadi sebelum orang-orang di Efesus itu kemudian diminta Paulus untuk act out their Christian life, maka kemudian mereka sudah diberikan terlebih dahulu penjelasan siapakah mereka di dalam Kristus. Ya, jadi therefore di sini itu merefer kepada semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah genapi di dalam Yesus Kristus, pasal 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, God's blessing atau pekerjaan Tuhan itu apa saja? Nah, saudara bisa lihat di dalam minggu yang lalu. Mulai dari election, adoption, sampai kemudian full inheritance di dalam Kristus yang akan kita terima di masa depan. Lalu juga ada pekerjaan Tuhan yang menyatukan kembang untuk menjadi baik Allah yang memenuhi seluruh isi dunia. Itu adalah semua berkat Tuhan yang Tuhan terima. Itu apanya? Itu therefore yang Paulus katakan di sini. Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar satu prinsip ya, bahwa yang namanya a changed life comes before good behavior. Ya. Sebelum orang itu kemudian diminta untuk dia berubah sikap, orang itu harus kemudian tahu siapakah Allah dan apa yang dia sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Contoh praktis Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita misalnya ini ya, saya belajar satu hal ini ya, waktu kita misalnya karena ini persekutuan doa, gitu, waktu kita misalnya merasa malas untuk berdoa, atau kita lihat orang lain itu kemudian kurang bergairah untuk berdoa, maka tentu saja kita boleh ya untuk kemudian mengajak kepada orang tersebut, ayo doa, gitu ya. Jangan lupa berdoa pada anak kita. Ayo cepetan berdoa dan segala macam. Kita menekankan perlu adanya rutinitas dan perlu adanya disiplin di dalam doa. Tapi itu saja nggak cukup. Itu saja tidak cukup tanpa kita kemudian memberikan gambaran kepada orang lain, sebetulnya siapakah Allah yang kemudian kita akan jumpai di dalam doa, gitu. Ya, pada waktu kemudian kita mengerti seperti jemaat di Efesus ya, tadinya mereka hidup di dalam yang namanya penguasa kerajaan angkasa. Sekarang mereka dipindah di dalam Kristus. Mereka tadinya tidak dianggap siapa-siapa, tapi kemudian mereka akhirnya dipersatukan oleh Kristus, didamaikan dengan Allah sendiri. Maka itu menjadi satu ucapan syukur dan otomatis itu akan keluar di dalam doa. Misalnya seperti itu ya, model di dalam kitab Efesus. Jadi sekali lagi pada waktu Rasul Paulus itu bicara kepada jemaat di Efesus dan mereka minta dan mereka kemudian diminta untuk kemudian mereka hidup sebagai orang Kristen, maka Paulus terlebih dahulu sudah mempersiapkan sebetulnya siapakah Allah dan siapakah Kristus dan apa yang sudah mereka kemudian kerjakan. Yang mereka kerjakan apa? Allah Bapa di dalam Kristus itu sudah memberikan semua berkat rohani yang ada di surga. Itu yang kemudian sudah diberikan kepada mereka. Dan sehingga mereka bisa dengan ya lega mau kemudian taat kepada apa yang kemudian akan dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Oke, jadi begitu prinsipnya ya. Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Mereka sudah terima terlebih dahulu semua berkat Tuhan di dalam Kristus, baru mereka diminta untuk walk in a manner worthy of the calling. Nah, saudara bandingkan ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus dengan apa yang dikatakan oleh satu orang Roman politician, ya, namanya Pliny, Pliny the Younger. Nah, Pliny the Younger itu bilang seperti ini, ya. The Roman state is devoted to religionis. Itu maksudnya Roman state itu devoted untuk inilah katakan untuk spirituality dalam zaman dalam bahasa kita sekarang. The Roman state is devoted to religionis, earning by piety the favor of the gods. Jadi seluruh negara Romawi ini kemudian mendapatkan yang namanya perkenan daripada dewa-dewa melalui yang namanya kehidupan saleh. Ya. Jadi seluruh Roman state itu akan kemudian diberikan kepada yang namanya praktek spiritualitas. Supaya ujungnya mereka mendapatkan favor of the gods. Ya, atau ada satu prinsip ya, do ut des. Saya dulu kayak pernah belajar waktu zaman-zaman sekolah gitu. I give so you may give.
Atau kemarin waktu kita tahun lalu mungkin waktu soal Donald Trump sama siapa presiden Ukraine ada satu istilah khusus quid pro quo, gitu ya. Tawarin apa supaya dapat apa. Tapi sekali lagi ya, prinsip daripada dunia Romawi itu sangat kontras dengan apa yang kemudian Paulus itu katakan di dalam pasal 3 sampai 14. Tuhan sudah memberikan semua berkatnya di sorga, dan jangan lupa, mereka dahulu siapa? Mereka dahulu adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Dan mereka ada di dalam penguasa kerajaan angkasa. Sebelum Tuhan selamatkan dengan gift yang cuma-cuma. Pasal yang kedua sampai 1 sampai 10. Ya, jadi ini benar-benar merupakan dua macam worldview yang berbeda. Kenapa hidup saleh? Lalu kemudian di mana posisi berkat Allah? Itu betul-betul berlawanan antara konsep Paulus dengan apa yang dikatakan oleh Pliny the Younger. Ya, dan saya percaya ini juga menjadi kontras di dalam kekristenan dengan agama-agama yang lain. Ya. Nah, kita akan bicara mengenai yang namanya means and basis for unity. Saya bacakan buat kita sekalian ya. With all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as also you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ya, jadi di dalam pasal 4, 1-6 itu Paulus bicara mengenai unity. Dalam ayat yang pertama, Paulus bicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan atas dasar itu Paulus minta untuk mereka hidup baik-baik sebagai orang Kristen. Ya. Nah, kita sekarang bicara kelanjutannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Means-nya apa? Apa kemudian sarana untuk mencapai unity ini? Ya. Means-nya ada di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya. With all humility and gentleness, ini means-nya. With patience, showing tolerance for one another in love. Ya, jadi unity ini, ya, unity yang kemudian Tuhan itu sudah kerjakan melalui Kristus untuk menyatukan orang orang Gentiles, orang kafir gitu, dengan orang Yahudi, itu menjadi visible ketika gereja itu bertemu. Each person should be controlled completely by attitudes and actions that are directed to the well-being of every other member. Ya. Jadi yang namanya kesatuan yang Tuhan sudah kerjakan ya di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga itu kelihatan secara visible ketika kemudian kita bertemu. Ya, bertemu dan kita secara tangible kita bisa lihat ada orang yang berbeda dengan kita. Ya, ada orang yang kemudian berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, cara berpakaian, even kebiasaan, ya, cara bicara, itu pada waktu berkumpul, itu kemudian menjadi sesuatu yang mendemonstrasikan betapa Tuhan sudah menyatukan segala sesuatunya. Ya. Every life is precious and filled with redemptive possibility, whatever our own feelings of hopelessness may say. Ya, jadi semua hidup itu kemudian berharga karena mereka sudah ada di dalam Kristus, dan setiap orang yang sudah terangkum di dalam gereja yang sejati itu mereka punya yang namanya redemptive possibility. Kata satu orang ini apologis namanya Amy Ewing, gitu ya. Kita punya yang namanya redemptive possibility karena kita itu sudah ditebus di dalam Kristus. Lalu pada waktu kita ada di dalam persekutuan orang percaya, maka kemudian yang namanya kemungkinan untuk orang itu bertumbuh itu kemudian betul-betul ada, Bapak sekalian. Tapi itu harus kemudian dikerjakan dengan apa? Dengan all humility and gentleness with patience, showing tolerance for one another in love. Lalu dari mana orang bisa punya kualitas seperti ini? Humility, gentleness, patience, tolerance, showing love for one another. Itu tentu saja sekali lagi kembali dari fakta bahwa kita itu sudah pertama-tama sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan Allah sudah memberikan semua berkat di surga ketika kita masih di dalam dosa, kita sudah diberikan itu. Dan itu menjadi kekuatan untuk kita sekali lagi showing humility and gentleness dan seterusnya. Ya. Lalu gimana kalau kita di dalam komunitas tidak menjadi ya kita kemudian ternyata kita proud gitu ya, kita boastful
prideful, kita rasa kita lebih superior dari orang lain. Ya, that's the point kenapa kita ada di dalam komunitas begitu. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas kita kemudian bisa diingatkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa loh. Kita ini kemudian sudah menerima berkat. Semua orang baik yang kemudian level paling tinggi di dalam society maupun yang level rendah, mereka sama-sama menerima berkat yang sama dari Allah gitu. Ya. Dan ini kita akan masuk ke dalam tema berikutnya. Orang harus kemudian menunjukkan yang namanya kualitas-kualitas social virtue seperti ini karena apa sih? Karena kita semua sudah dipersatukan di dalam ikatan yang sama. Yaitu apa? Kita ada di dalam the unity of the spirit. Ya, unity of the spirit. Sorry. Oh ya. Oke, sorry saya masuk ke kita sudah dipersatukan di dalam 7 aspek yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yaitu kita satu tubuh. Satu tubuh itu apa? Itu adalah satu kesatuan orang Jewish dan juga orang Gentiles. Ya, nanti kita akan coba lihat sama-sama bedanya dengan Roman Empire. Ya. Tapi itu satu tubuh yang terjadi di Efesus. Ya, kita sudah ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus dengan satu kepala. Lalu kemudian kita juga sudah memiliki satu roh yang sama, yang kemudian sedang bekerja untuk mendatangkan unity and cohesion by indwelling the believers who gather together to approach the Father. Ya. Dan saudara, kita bisa sama-sama ingat ya, satu tubuh dan satu roh itu mengingatkan kita sekali lagi kepada apa yang Tuhan itu sudah kerjakan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ini adalah satu gambaran manusia yang baru. Itu kemanusiaan yang baru yang kemudian Tuhan sudah tebus dan Tuhan sudah kemudian persatukan dengan Kristus yang adalah kepala. Tuhan sedang mengerjakan ciptaan yang baru, Adam yang baru di dalam jemaat di Efesus. Satu apa lagi? Satu pengharapan. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa ingat pasal 1 ayat 13-14 itu Paulus mengatakan Roh Kudus itu diberikan untuk menjadi down payment, untuk menjadi apa? Untuk menjadi kemudian jaminan bahwa kita akan terima seluruh inheritance yang akan datang. Kita satu tubuh di dalam dunia. Kita punya satu kepala yang sama, yaitu Kristus yang ada di surga. Dan kita kemudian dihidupkan oleh satu roh yang sama. Kita punya satu pengharapan yang sama. Ya. Lalu apalagi? Satu Tuhan, Jesus Christ, the ultimate Davidic King, ruling in the highest heaven. Lalu apalagi? Lalu kemudian satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa bagi semuanya. Ya. Nah, ini merupakan 7 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi karena kita sekalian sudah dipersatukan dengan 7 macam hal seperti ini, maka kemudian kita bisa tahu tidak ada satu orang pun yang kemudian lebih tinggi atau kemudian lebih rendah di dalam yang namanya berkat Allah di dalam Kristus. Semuanya sama. Semuanya ada dalam satu tubuh, satu spirit, lalu kemudian satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang sama. Ya. Oke, tadi mati ya? Oke. Ya. Oke, kita akan coba lihat kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai 13 ya. Bahwa kita kemudian bertumbuh, kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kalau begitu di mana? Kita mengalami pertumbuhan rohani itu tentu saja di dalam komunitas ini, Bapak Ibu sekalian, komunitas gereja yang kemudian sudah dipersatukan oleh Allah sendiri. Di tempat itu kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, karena apa? Karena di luar yang namanya persekutuan orang percaya, kita kemudian tidak menemukan persekutuan yang dipersatukan dengan iman yang sama, dengan spirit yang sama, dengan Tuhan yang sama, dengan Bapa yang sama, dan kemudian dengan pengharapan tubuh dan roh yang sama. Hanya di dalam komunitas orang percaya kita kemudian mendapatkan kesamaan-kesamaan ini. Dan sekali lagi, yang namanya komunitas orang percaya, mereka kemudian sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah
untuk kemudian semakin lama mereka semakin menyerupai Kristus. Sehingga dengan demikian kita ya sebagai orang Kristen kita tidak dapat kemudian hanya hidup sendirian. Ya, kita tidak dapat hidup sendirian. Ya, nanti kita akan coba sama-sama bandingkan dengan siapa ya Seneca nanti di belakang. Saya bacakan ayat 7 sampai 13. But meskipun kita semua sudah dipersatukan, ayat 1 sampai 6, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, lalu Paulus kutip Psalm 68. When he, Yahweh, ascended on high, he led captive a host of captives and he gave gifts to men. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended in the lower parts of the earth? He who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, so that he might fill all things. And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Ya, dia ngomong luar biasa panjangnya Rasul Paulus di sini. Ya. Tapi kita mau coba sama-sama lihat ya, secara khusus di dalam bagian kutipan tadi. When he ascended on high, he led captives a host of captives and he gave gifts to men. Ini kutipan Bapak Ibu sekalian, itu ditujukan Rasul Paulus kepada Kristus dan nanti Rasul Paulus akan bilang he gave gifts to men. Gifts-nya apa? Gifts-nya adalah apostles ayat 11, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers dan untuk memperlengkapi the saints. Itu adalah aplikasi daripada Mazmur 68 kepada Kristus. Tapi kalau kita lihat Mazmur 68 ayat 18, kutipan aslinya bicara seperti ini. You, yaitu Yahweh, you have ascended on high. You have led captive your captives. You have received gifts among men. Sekali lagi ya, bedanya apa dengan ayat 8? When he ascended on high, he led captives a host of captives and he gives gifts to men. Bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam pasal ke-68 itu aslinya adalah you have received gifts from men. Jadi ketika Yahweh itu kemudian dikatakan dia menang atas musuh-musuhnya, maka sebagai orang yang memenangkan pertempuran dia mendapatkan upeti dari orang-orang yang dia kalahkan. Tapi di sini dikatakan ketika Yesus Kristus itu kemudian naik ya dan dia mengalahkan musuh-musuhnya, maka yang terjadi adalah he gave gifts to men. Jadi Paulus kemudian dia ubah apa yang dikatakan oleh Mazmur 68, dia membaca Mazmur 68 dari perspektif sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Dan dia mengatakan pada waktu Yesus Kristus itu naik, ascension, maka Kristus itu memberikan yang namanya gifts, yaitu gifts-nya apa? Gifts-nya adalah kemudian gift-nya apa? Gift-nya itu adalah orang-orang gitu. Jadi pada waktu Tuhan memberikan gift-nya itu selalu kemudian di dalam bentuk orang. Gitu. Tentu saja Tuhan memberikan yang namanya skill, kemampuan, even kemudian jabatan. Tapi itu kemudian bukan sesuatu yang bersifat impersonal. Semuanya ada di dalam bentuk persons, Bapak sekalian. Ya, jadi apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, and the work of service to build up the body of Christ. Ya. Jadi yang kita harus perhatikan pada waktu kemudian kita hidup sebagai gereja, maka the best gift itu apa sih? The best gift itu adalah orang-orang yang mau sehati sama kita, gitu ya. Sesama orang Kristen yang mereka sudah di dalam Tuhan dan mereka mau rela sama-sama bekerja melayani Tuhan. Itu adalah gift paling besar. Ya, itu di sini Sydney ya, itu ada puluhan gereja. Sebagian besar memang didirikan dari cabang di Indonesia. Tapi juga ada sebagian yang akhirnya mereka tuh mengalami perpecahan di dalam gereja. Entah itu rebutan uang, rebutan gedung, atau ya, saling bertengkar satu sama lain. Dan itu menjadi kesaksian yang ya
kesaksian yang tidak baik di mata orang. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi kita lihat di sini sama-sama bahwa ketika Tuhan itu kemudian dia memperlengkapi gerejanya, maka Tuhan itu memberikan segala macam hal di dalam bentuk pertama-tama apa? Pertama-tama adalah orang. Ya, pertama-tama apa? Pertama-tama adalah image of God yang dihadirkan di dalam gereja. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, and the work of service. Ya, and the work to build the body of Christ. Untuk apa? Untuk kemudian kita sekalian mencapai yang namanya kesatuan iman dan pengenalan akan anak Allah. Untuk menjadi orang yang mature, untuk kemudian kita bisa semakin lama semakin bertumbuh di dalam kepenuhan akan Mesias. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya istilah itu ya, the Son of God, gitu. Lalu kemudian mature man, dan kemudian itu the fullness of Messiah. Ini mewakili 3 macam worldview yang ada di tempat itu hari itu. Ya, yang namanya the Son of God itu biasa kemudian orang kalau pertama dengar di sana ya, orang-orang di kota Efesus, itu langsung mereka ingatnya kepada apa? Kepada Kaisar sebagai the Son of God. Lalu kemudian orang-orang ini stoik, ya, mereka percaya ada logos yang mengatur dunia, dan diharapkan orang yang semakin lama semakin matang itu adalah orang yang kemudian mengerti dan menangkap yang namanya logos. Lalu kemudian tentu saja orang-orang Yahudi, mereka mengharapkan Mesias dan mereka ingin kemudian menikmati kepenuhan akan pekerjaan mesianik tersebut. Tiga-tiganya kemudian disatukan oleh Rasul Paulus, di mana di dalam tubuh Kristus orang mengenal the true Son of God itu bukan Kaisar, tapi Jesus Christ. Yang namanya menjadi mature man, menurut Stoik, itu kemudian hanya bisa terjadi ketika orang mengenal Yesus Kristus. Bukan ketika mereka mengenal logos yang impersonal. Dan kepenuhan akan Mesias tentu saja hanya bisa dikerjakan di dalam diri Yesus orang Nazaret tersebut. Jadi semua pengharapan orang itu mendapatkan pemenuhnya di dalam Kristus, dan itu kemudian dialami ketika orang masuk ke dalam komunitas orang percaya. Nah, saudara bandingkan ya, saudara bandingkan dengan ayat yang ke-14 sampai 16. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Ya, lain kali mungkin saya pakai NIV gitu ya, ketimbang pakai NASB. Sulit banget bahasanya. Tapi saudara bandingnya ya. Jadi di sini Rasul Paulus bilang apa? Sebagai result dari kemudian kita itu mendapatkan gifts dari Tuhan yang berupa rasul, lalu kemudian nabi, evangelist, pastor, and teacher, yang semuanya digunakan untuk memperlengkapi gereja untuk bertumbuh, maka sebagai result dari situ, kita tidak akan kemudian terus-menerus menjadi anak-anak yang kita diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, tapi kita akan kemudian ayat 15 bertumbuh kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus, kata Rasul Paulus. Ya. Nah, sekarang saudara bandingkan ya, saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Seneca. Seneca itu hidup kira-kira sejaman dengan Tuhan Yesus, sejaman dengan Rasul Paulus, dan dia menjadi seorang Roman politician. Nah, di dalam kutipan Seneca di sini, pada waktu dia bicara tentang pada waktu dia mengatakan puji-pujian kepada Kaisar, dia katakan ini kepada Kaisar Nero yang hari itu sedang memerintah. Ya. Nah, kita coba sama-sama lihat ya apa yang dikatakan Seneca soal head and body. We are pleased to trust and hope, Caesar, that kindness of your heart will be diffused little by little throughout the whole body of the empire, and all things will be molded into your likeness. It is from the head that comes health of the body.
Jadi di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang kemudian disebut sebagai body dan siapa yang kemudian disebut sebagai head? Jelas ya dari konteksnya. Yang namanya body itu langsung kemudian kelihatan ya, the whole body of the empire. Lalu kemudian yang menjadi head siapa? Yang menjadi head adalah Kaisar Nero. Lalu di dalam bagian ini, Seneca tuh bilang, dia berharap melalui kebaikan Kaisar, maka seluruh empire itu kemudian akan bersatu untuk semakin lama menjadi semakin serupa dengan si Kaisar yang adalah kepala itu sendiri. Ya. Dan saudara kalau kemudian bandingkan dengan bagian yang ditulis Rasul Paulus yang tadi ya, ayat 14 sampai 16, saudara bisa kemudian lihat di dalam pikiran Rasul Paulus, maka yang namanya tandingan, counterpart daripada kaisar itu siapa sih? Counterpart daripada kaisar dengan seluruh empire itu adalah gereja lokal di Efesus. Saudara bisa itu ya, saudara bisa kemudian lihat signifikansinya gereja di dalam pikiran Rasul Paulus. Makanya saudara, Rasul Paulus itu rasul yang demikian dia ngotot untuk siapa? Untuk melayani gereja Tuhan. Dia berkeliling ke sana kemari, puterin seluruh Mediterranean area. Untuk apa? Untuk menggembalakan yang namanya gereja Tuhan. Ya, dia bukan cuma sekedar kata Pak Tong gitu ya. Dia bukan hanya sekedar theologian gitu, tapi dia juga seorang pastor dan dia juga seorang evangelis. Dan di dalam benak Rasul Paulus, maka gereja itu sekali lagi itu bukan cuma persekutuan sosial biasa. Ya, itu mewakili apa yang kemudian Tuhan sudah capai di dalam Yesus Kristus. Dan itu kemudian harus didemonstrasikan oleh gereja. Ya. Oke, sekilas. Jadi 14 Paulus bilang kita itu tidak lagi seperti anak-anak yang kemudian diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran berdasarkan tipu daya dan segala macam. Ini kontras dengan apa? Ini kontras dengan ayat ke-15 sampai 16. Ya, ayat 15 sampai 16. But speaking the truth in love, we are able to grow up in all aspects into Him who is head, even Christ, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau ayat 14 dikatakan kita jangan seperti anak-anak. Ayat 15 sampai 16, maka Paulus mengatakan kita mesti bertumbuh sebagai satu tubuh yang menuju kepada kepala. Ya, yang menuju kepada Kristus yang mempersatukan semua tubuh dan tidak tercerai-berai seperti anak-anak. Kalau di dalam ayat ke-14 dikatakan bahwa anak-anak itu kemudian terombang-ambing sana kemari dengan tipu daya dan segala macam pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Maka di dalam ayat 15 sampai 16 Paulus mengatakan kita harus bicara truth in love dan ada proper working of each individual parts. Ya, dan sekali lagi ini semua sudah Paulus katakan sebelumnya di ayat 11 sampai ke 13 ketika dia mengatakan kita kemudian dipersatukan dan kita mendapatkan semua berkat yang Tuhan berikan melalui nabi, rasul, evangelis, pastor, dan teacher untuk kita menjadi mature man. Kita mencapai kesatuan pengetahuan dan kita kemudian bertumbuh bersama-sama. Ya. Oke, itu bagian yang kedua. Lalu kemudian sekarang bagian yang ketiga, living out the new identity in Christ. Ayat 17 sampai ke 24, saya bacakan kepada saudara sekalian. So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walked, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. And they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. But you did not learn Christ in this way, if indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God
has been created in righteousness and holiness of the truth. Ya. Jadi intinya Bapak sekalian ya, di dalam ayat 17 sampai ke 24, maka Paulus itu membagi kehidupan orang-orang Kristen di Efesus menjadi dua macam. Pada waktu mereka mengenakan diri yang lama dengan pada waktu mereka mengenakan diri yang baru. Diri yang lama dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan the futility of the mind, darkened in their thought, ignorance, excluded from God's life, dan seterusnya. Ya, basically dia ulang lagi apa yang dia tulis dalam pasal 2 1 sampai 3. Nah, yang namanya futility of the mind, lalu kemudian darkened in their thought. Ini bukan bicara soal IQ, tapi bicara soal spiritual perception. Ya, ketidakmampuan untuk kemudian melihat bahwa sebenarnya realitas itu bukan hanya Roman Empire loh. Sama seperti kita hari ini ya. Yang namanya realitas itu bukan hanya sekedar COVID dan juga usaha pemerintah untuk mengatasi COVID. Yang namanya realitas buat orang-orang Kristen di Afghanistan itu bukan cuma sekedar Taliban yang sekarang sudah menduduki ibu kota mereka dan seluruh tanah Afghanistan. Realita itu bukan hanya sekedar apa yang kita bisa persepsikan dengan 5 pancaan indera kita. Kalau orang kemudian terkurung ya hanya di dalam apa yang kemudian menjadi tangible perception, apa yang kita lihat rasakan hari ini, maka menurut Rasul Paulus itu mereka kemudian darken in the thought karena mereka tidak bisa lihat bahwa seluruh dunia ini kemudian sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Dia sudah enthroned in the highest place. Dan dia yang mengatur seluruh yang namanya isi dunia. Saya sekarang sama anak-anak lagi tiap malam kami selalu ada persekutuan keluarga dan sekarang kami sedang baca kitab Daniel. Dan interesting Bapak sekalian, kitab Daniel. Saya pikir temanya juga mirip dengan apa yang kita bicarakan di sini. Di dalam kitab Daniel itu selalu raja-raja yang memerintah di dalam masa pembuangan Yehuda. Dari raja-raja Babylon sampai raja-raja Media Persia itu mereka adalah raja-raja yang kemudian ditakuti oleh semua orang subjeknya. Nebukadnezar, lalu kemudian Belshazzar, berkali-kali mereka mengadakan perintah sesuatu, semuanya langsung dituruti. Ya, pada waktu kemudian Raja Darius menggulingkan Babilonia, semua orang kemudian takluk kepada Raja Darius. Kecuali siapa? Kecuali Daniel, Sadrah, Mesyah, dan Abednego. Lalu kemudian pada waktu saudara membaca kitab Daniel, saudara menemukan pola yang sama, bahwa semua raja-raja yang ditakuti oleh semua rakyatnya, itu di hadapan Allah Yahweh. Ya. Itu semua raja-raja tadi dari Nebukadnezar sampai kemudian Darius, mereka digambarkan itu seperti betul-betul mainan di tangan Yahweh. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu kitab Daniel, maka kitab Daniel itu bicara bahwa Tuhan itu sudah membuang Yehuda dari tanah Israel dan Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tanah yang asing. Umat Allah sudah dipindahkan, dicabut dari tanah perjanjian dan dilemparkan ke dalam tanah Babilonia, tanah Media Persia. Tapi yang kemudian menjadi keunikan kitab Daniel, relevan dengan tema kita hari ini apa? Ternyata Allah yang sudah mencampakkan mereka itu adalah Allah yang dia masih bertahta di Babylon. Makanya kalau sudah lihat Nebukadnezar, Belshazzar, lalu kemudian Darius, mereka di dalam kitab Daniel mereka confess Allahnya Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego itu Allah yang tertinggi. Pada waktu kapan? Pada waktu mereka kemudian ada di tanah yang asing. Pada waktu mereka di dalam tanah yang asing, mereka harus mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel itu adalah raja di atas segala raja. Saya pikir persis konsepnya dengan apa yang kita lihat di dalam kitab Efesus ya. Kerajaan Romawi sebagai kerajaan terakhir di dalam mimpinya Nebukadnezar. Ada patung tinggi, pasal yang kedua, lalu ada 4 macam bahan dari emas, perak, lalu perunggu dan kemudian besi dan tanah liat. Besi dan tanah liat itu semua orang scholar percaya itu menunjukkan kepada Romawi. Dan patung itu kemudian akan hancur ya oleh karena Yesus Kristus. Nah, ini kemudian kita lihat sama-sama ya bahwa ketika kemudian orang
sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, mereka bisa lihat realitas itu bukan sesuatu yang hanya dibatasi oleh mata, telinga, dan segala macam. Realitas itu berpusat kepada Kristus yang dia sudah duduk di atas tahta. Lalu berikutnya, pada waktu kemudian orang salah menangkap realitas, orang tidak melihat bahwa Yesus Kristus itu yang paling tinggi, akibatnya mereka kemudian jatuh ke dalam yang namanya sensuality. Ayat yang ke-19. And they, having become careless, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Ya. Jadi ada kaitan, Bapak sekalian, ada kaitan antara konsep Allah dengan konsep manusia. Pada waktu kita salah bicara tentang siapakah Allah yang kemudian dikenal oleh kita sebagai orang Kristen, kita juga akan memiliki konsep yang salah tentang siapakah manusia. Ya, dan ada satu link yang sangat jelas yang dikatakan oleh kitab suci antara apa? Antara idolatry dengan sexual practice, ya, inordinate sexual practice. The false idea of God itu akan bring the false idea of how humans should relate to one another. Ya. Atau kemudian kalau kita boleh balik ya, praktek atau konsep yang salah tentang manusia itu menunjukkan bahwa Allah di dalam kitab suci itu kemudian sudah digeser keluar daripada arena. Jadi kalau saudara lihat misalnya kitab Roma itu jelas bilang bahwa ketika Allah yang benar, yang menyatakan dirinya dalam ciptaan itu sudah diabaikan, maka Allah menyerahkan manusia untuk manusia kemudian hidup di dalam hawa nafsu mereka dan meninggalkan hubungan yang wajar antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, wanita dengan pria. Itu kemudian sudah ditinggalkan dan akibatnya adalah yang terjadi pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kata Roma pasal yang pertama. Ada satu link antara sexual practice ya, dengan the true theology. Ya. Nah, itu relevan dengan apa yang terjadi di dalam kota Efesus. Ada Temple of Artemis di mana Dewi Kesuburan ya, the goddess Artemis atau versi lainnya Dewi Diana gitu, Goddess of Diana itu kemudian disembah. Dan beberapa scholar itu mengatakan di dalam penyembahan kepada Dewi Artemis itu involve yang namanya sexual rights, di mana orang diberikan kebebasan untuk merayakan seks demi menghormati yang namanya dewa-dewa tersebut. Ya, ya. Jadi futility of the mind, kegagalan untuk melihat realita itu akan merusak konsep seksualitas. Ya. Sekarang, the new self. The new self ayat yang ya 20 sampai ke 24. Paulus mengatakan, tapi kamu sudah belajar tentang Kristus. Learn who Jesus is. Mempelajari Kristus dan apa yang dia sudah kerjakan bagi kita itu harus relevan, itu harus identik dengan memberikan diri kita dibentuk oleh realita itu. Jadi hidup kita adalah hidup yang kemudian dibentuk oleh realitas siapakah Kristus. Kalau Kristus itu kemudian adalah Tuhan dan Allah, dan dia sudah memperdamaikan segala sesuatu, maka kita harus membentuk realita hidup kita sebagaimana yang Kristus itu kemudian sudah tetapkan. Ya, jadi kita dibentuk oleh realita Yesus sebagai Kristus Raja, dan bukan dibentuk sebagai tafsiran daripada Roman Empire atau Caesar atau Prince of the Kingdom of the Air. Dan kita bisa melihat ini ya, kita bisa melihat ini di dalam surat-surat Paulus sendiri. Bagaimana kemudian mempelajari Kristus itu akan membentuk hidup sedemikian rupa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam surat-surat Rasul Paulus ada begitu banyak perbedaan, tekanan tentang siapakah Kristus. Karena apa? Karena memang pergumulan jemaat itu kemudian berbeda-beda. Kalau saudara melihat surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Kristus yang setara dengan Allah,
tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia melepaskannya. Surat Filipi. Tapi kalau saudara membaca surat Kolose, saudara melihat bahwa Kristus itu melampaui segala sesuatu. Ya, dia adalah yang pertama dan dia adalah yang menjadi kepala atas segala ciptaan. Surat Filipi bicara soal humility of Christ. Ya. Surat Kolose bicara supremacy of Christ. Karena apa? Karena masing-masing jemaat mereka perlu untuk belajar Kristus di dalam kebutuhan mereka yang spesifik. Sama ketika saudara melihat Wahyu pasal 2 sampai 3. 7 jemaat di kitab Wahyu itu mendapatkan satu bagian dari gambaran Kristus yang Yohanes itu nyatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama. Semua orang harus belajar tentang Kristus di dalam porsinya masing-masing, di dalam pergumulannya masing-masing. Dan saudara bisa sekali lagi melihat betapa indahnya ketika satu komunitas itu sama-sama belajar Kristus, semua orang bisa saling share satu sama lain. Ya, jadi sekali lagi di sini Paulus mengatakan kamu harus tinggalkan old self dan kemudian you have to put on the new self, as if self itu merupakan yang namanya pakaian. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, di dalam perjanjian lama, Bapak sekalian, yang namanya pakaian itu penting gitu. Bukan seperti kita hari ini, kita mau pakai apa juga terserah ya, orang juga nggak akan komentar terlalu banyak, terserah lah. Itu mau jadi hipsters, mau jadi orang yang normal, terserah gitu. Tapi tidak di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, yang namanya clothing itu represents status orang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamanya. Jadi ketika orang kemudian ketika orang kemudian dibenarkan di hadapan Tuhan, maka di dalam beberapa teks kitab suci kita bisa melihat baju orang itu kemudian diganti. Ya. Ketika orang kemudian mendapatkan penyakit seperti kusta, maka bajunya pun harus ganti. Gitu. Karena yang namanya baju itu menunjukkan status di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kemudian gerejanya. Nah, di dalam yang namanya perjanjian lama, baju itu luar biasa pentingnya sampai kemudian public nakedness itu forbidden. Jadi ketika saudara melihat Nuh mabuk dan dia di dalam keadaan telanjang, maka itu sesuatu yang kemudian memalukan bagi orang-orang Yahudi dan mereka harus menutupi ketelanjangan tersebut. Ya, karena apa? Karena ketelanjangan itu merupakan gambaran daripada dosa pasal yang ketiga kitab Kejadian. Jadi pada waktu Nuh dia jatuh telanjang karena dia makan menikmati hasil bumi, itu sekali lagi mengulangi apa yang kemudian terjadi dengan Adam pasal yang ketiga. Adam makan, lalu kemudian Adam sadar dirinya telanjang sampai kemudian Tuhan harus tutupi. Ya. Dan ini luar biasa pentingnya Bapak Ibu sekalian ketika orang-orang Israel itu mereka harus hidup di dalam pemerintahan Romawi. Karena di dalam pemerintahan Greco-Roman, maka ada satu kebiasaan untuk orang-orang itu ini ya, banyak acara-acara Greco-Roman yang dikerjakan di dalam kondisi telanjang. Saudara mau ini nonton wrestling, orang wrestling itu kemudian telanjang. Pada waktu kemudian saudara mau masuk ke dalam public bath, ya public bath, untuk orang mandi bersama-sama, itu mereka mandi dalam keadaan telanjang. Makanya ada satu masa di mana orang-orang Yahudi itu mereka sangat-sangat kesulitan untuk mereka boleh beradaptasi dengan tekanan daripada sosial mereka. Ya, bahkan beberapa orang-orang Yahudi itu katanya mereka kemudian harus menjalani praktek itu, undoing their circumcision supaya mereka bisa masuk ke public bath. Ya, dan itu menyangkal akan keyahudian mereka. Dan saya bisa bayangkan ya, pada waktu Yesus Kristus disalib, maka Yesus Kristus pun itu most likely dia kemudian disalib telanjang. Ya, dia disalib telanjang untuk mempermalukan betul-betul dia dan kemudian merendahkan ya siapakah dia gitu ya telanjang dan kemudian tubuh yang hancur di atas kayu salib. Itu betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Di dalam Greco-Roman culture, yang namanya baju itu menunjukkan akan status kita sebagai citizen. Jadi tidak setiap orang di dalam Greco-Roman Empire, mereka boleh pakai baju-baju tertentu. Ada baju yang khusus dipakai oleh Greco-Roman citizen. Ya, seperti yang namanya kayak toga, seperti ini. Baju juga menunjukkan status sosial dan juga responsibility dan bagaimana mereka mesti respon akan keadaan. Ya.
Jadi kalau saudara kemudian melihat sekali lagi, Paulus itu bilang ya, kamu mesti meninggalkan manusia yang lama, dan kamu mesti put on, mengenakan manusia yang baru. Atau di dalam surat yang lain, kamu mesti kemudian mengenakan Kristus ya, put on Christ. Itu menunjukkan bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita sudah diubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita mesti berespon sesuai dengan status kita di hadapan Tuhan. Ya, oke. Lalu kemudian bagian terakhir, mungkin sekitar 5-10 menit. Bagian yang terakhir hari ini, living out the new identity in the community of believers. Jadi setelah Rasul Paulus dia mengatakan kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru, maka Rasul Paulus dia kasih beberapa general advice bagaimana menghidupi Kristus. Ya. Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Kita akan secara cepat lihat beberapa hal yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Bagaimana kita living out our new identity di dalam komunitas gereja. Pertama, telling the truth ya, mesti tell the truth. Ya, tell the truth. Kalau saudara lihat di sini, yang di capital itu speak truth each one of you with his neighbor. Itu merupakan kutipan dari kitab Sakaria. Ya. Nah, saya secara singkat ya, saya akan dari Sakaria pasal yang ke-8. Thus saith the Lord, I will return to Zion and will dwell in the midst of Jerusalem. Then Jerusalem will be called the city of truth, and the mountain of the Lord of hosts will be called the holy mountain. Yeah. Jerusalem will be called the city of truth. Ini merupakan nubuatan dari apa yang akan terjadi ketika Allah itu kembali kepada Israel setelah mereka dibuang. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia kutip Sakaria dan diaplikasikan kepada gereja, maka Paulus sedang mengatakan bahwa nubuatan di dalam kitab Sakaria itu sudah sedang digenapi ketika gereja ini kemudian dibentuk di dalam Kristus. Orang kemudian harus bicara jujur, harus bicara kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran adalah yang berdasarkan oleh Injil. Orang harus bicara, mengatakan kebenaran kepada satu sama lain. Dan ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Sakaria. Bahwa Holy City, di mana orang akan berkata benar, itu sekarang sedang mulai digenapi dalam dunia. Ketika orang melihat di dalam gereja, orang saling mengatakan kebenaran. Saling kemudian mengatakan Injil. Ya, istilah truth di sini itu bukan sekedar truth in general, tapi the truth of God. Gitu. Ya, pedang roh. Gitu. Kebenaran adalah kebenaran daripada Injil Tuhan itu sendiri. Ya, jadi yang perlu Injil Bapak Ibu sekalian itu bukan sekedar orang yang belum percaya, tapi juga kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita pun perlu Injil. Kita pun perlu diingatkan dan dibangun bahwa Kristus sudah menebus kita dan Kristus sudah menyelamatkan kita dan Kristuslah yang ini ya menjadi sumber sekuritas kita. Saya salah satu pengkhotbah favorit saya itu Tim Keller itu. Kalau saya percaya saudara sudah pasti pernah dengar Tim Keller. Karena apa? Simple gitu. Tim Keller itu mengatakan gini, gimana ya caranya khotbah itu satu kali
yang sama itu bisa membangun orang percaya dan juga bisa memenangkan orang yang tidak percaya. Gimana khotbah? Bisa jadi kayak double edged sword seperti itu. Lalu kemudian Tim Keller ngomong, intinya gampang gitu. Intinya adalah di dalam setiap khotbah kamu mesti preach the gospel. Pada waktu kamu preach the gospel, maka orang percaya akan dibangun dan orang percaya akan mendengarkan yang namanya tawaran akan Kristus. Ya. Nah, tentu saja kalau sudah lihat Tim Keller ya, maka dia orang yang sangat luar biasa mahir untuk menyampaikan Injil. Dia mulai dari apa yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita, dan dia memberikan pengertian bagaimana Kristus itu yang menjawab pergumulan kita. Baik pergumulan kita sebagai orang percaya maupun pergumulan kita sebagai orang yang tidak percaya. Ya, tapi sekali lagi ya, kita sebagai gereja, kita jangan lupa untuk kita boleh saling membicarakan soal Injil di dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma orang yang non-believers yang perlu. Even we believers, kita jauh lebih perlu karena kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Injil dan untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus, we need to hear the gospel itself. Kalau saudara baca surat Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15, Paulus terakhir sebelum dia tutup suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus, Paulus bilang apa? Hal yang paling penting dan yang paling utama aku sampaikan sekali lagi, bahwa Kristus dia sudah mati dan bangkit dan sudah menyatakan diri seperti yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Hal yang paling penting dan paling utama dia katakan sekali lagi kepada orang-orang yang sudah Kristen. Tentang apa? Tentang berita Injil, the same old gospel dia berikan kepada orang-orang di Korintus. Ya. Telling the truth, lalu kemudian controlling your anger. Ya, jangan kamu marah sampai berdosa. Yeah, God has appeased his wrath by the death of his son. Thus, forgiveness should control our hearts. Anger is detrimental to the unity of the church. Pada waktu orang marah, dia akan menghancurkan orang lain. Lalu yang berikutnya, ayat 28, sorry. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Ya, ayat ke-28 itu bicara soal kejujuran di dalam kerja. Honesty. Pada waktu Paulus ya, dia bicara, kamu jangan mencuri, tapi kamu mesti bekerja dengan tanganmu untuk jadi berkat buat orang lain. Itu assuming bahwa ada former thieves di dalam komunitas orang Kristen. Kalau nggak ada mantan pencuri, maka omongan Rasul Paulus itu kemudian sama sekali tidak relevan. Tapi ketika dikatakan kamu jangan mencuri lagi, maka itu assume bahwa ada former thieves di dalam komunitas orang percaya. Yang sekarang mereka di dalam gereja, mereka sedang undergoing ini transformation dari Allah sendiri. Ya. Lalu Paulus ketika mengatakan kamu harus kerja supaya kemudian kamu bisa share orang, itu menjadikan kita sekali lagi melihat bahwa Rasul Paulus mendirikan satu culture yang baru di dalam hidup orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu bekerja so we can share. We don't work so we can take. We work so we can share with others. Dan contohnya saudara bisa lihat seperti Onesimus. Ya, saudara bisa temukan figur Onesimus di dalam kitab Filemon. Onesimus budak yang lari karena dia mencuri sesuatu dari Filemon, ketemu dengan Rasul Paulus, lalu Rasul Paulus kembalikan kepada Filemon, dan Rasul Paulus bilang, Onesimus, dia sudah jadi berkat, dan dia seperti anak rohaniku sendiri. Waktu Paulus bicara soal, most likely, ini surat Efesus itu dikirim bersama dengan surat Kolose dan dengan surat kepada Filemon. Ya, kelihatannya Filemon adalah salah satu orang yang tinggal di sekitar Kolose dan juga di sekitar Efesus. Ya, jadi ini relevan buat Rasul Paulus. Karena dia sudah mengalami bagaimana Onesimus itu sudah dimenangkan bagi Tuhan, dan Onesimus itu kemudian berubah menjadi anak rohani Rasul Paulus. Dan sangat berguna bagi Rasul Paulus ketika dia di penjara. Ya. Onesimus ya. Prisoner 24601. By the way, kalau saudara ini salah satu film favorit saya, saudara sekalian ya.
Saudara mesti nonton film ini. Saya nonton berkali-kali yang versinya si Hugh Jackman. It's very very touching, very touching. Ya, kalau saudara nonton film ini ya, nonton film ini dari pertama dia bertobat sampai nanti dia mati, itu selalu ada di dalam lingkungan gereja. Waktu dia selesai mencuri, dia kemudian pergi, ke satu biara, dan saudara bisa lihat ada kayak itu ya, figur salib di belakangnya dia. Gitu. Dia bertobat di dalam gereja. Lalu pada waktu mati, dia kemudian mati juga kemudian di dalam gereja. Ya, dan pada waktu kemudian dia bergumul, pada waktu si Inspektur Javert itu tahu bahwa Jean Valjean itu masih hidup, dan dia tahu bahwa si wali kota itu adalah si Jean Valjean. Lalu kemudian si Jean Valjean-nya ini bergumul, aku ngomong atau enggak gitu ya. If I speak, I am condemned. If I stay silent, I am damned. Lalu di dalam pergumulan itu, si Jean Valjean kemudian teringat bahwa dulu Tuhan sudah pernah menebus dia. Tuhan sudah, lalu dia punya kekuatan untuk bicara bahwa dia adalah prisoner 24601. So, ya, jangan lupa nonton lagi. Saya nonton berkali-kali di Netflix. Sekarang sudah hilang. Oke, honesty. Lalu kemudian 2 slide terakhir sebelum kita stop adalah edifying speech. Ya, edifying speech. Jangan mendukakan Roh Kudusnya Tuhan. Ya. Istilah jangan mendukakan Roh Kudusnya Tuhan itu terambil dari Yesaya pasal 63. But they rebelled and grieved his Holy Spirit. Therefore he turned himself to become their enemy. He fought against them. They rebelled and grieved his Holy Spirit. Ya. Tapi di dalam Kristus ya, Allah kembali dan menebus mereka. Sehingga yang namanya perintah ini, don't grieve the Spirit, itu punya satu nuansa yang baru. Bahwa mereka kemarin sudah ditebus loh. Mereka sudah mengalami Allah itu kembali, dan mereka sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah. That's why don't grieve the Spirit. Jadi yang namanya istilah don't grieve the Holy Spirit itu punya satu bobot yang jauh lebih dalam di dalam kitab Efesus ketimbang apa yang sudah dituliskan oleh Yesaya. Ya, karena Kristus sudah memenangkan mereka dan mereka sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Don't grieve the Spirit. Ya, tapi dengan perkataanmu edify the body. The words of God ya, yang bisa mengedify the body, the words of the gospel. Against apa? Against ini, against menggerutu, gitu. Against menggerutu. Ya, kita berkali-kali ya dalam kitab suci yang namanya menggerutu kepada Tuhan itu adalah yang menyebabkan Tuhan itu berduka dan menyerahkan orang-orang Israel. Lalu encouraging people to be faithful to the Lord, edifying speech. Kemudian yang terakhir, kindness and compassion. 31, verse 31, 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. But be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Kindness and compassion. Forgiveness is opposed to bitterness and anger. Jadi yang namanya forgiveness itu bukan opposed kepada justice atau self-protection. Gitu. Jadi saudara bisa forgive orang sambil kemudian orang itu kemudian tetap mesti menghadapi ini proses hukum. That's completely okay gitu. Yang namanya forgive orang itu tidak berarti kemudian kita membebaskan orang itu dari yang namanya tuntutan hukum dan segala macam. Not necessarily gitu. Tapi Paulus di sini bilang ya kamu when you forgiveness itu opposed kepada bitterness dan kemudian anger. Whether orang itu nanti dibebaskan dari hukuman atau tidak, you can, but not necessarily di dalam bagian ini. Ya, lalu kemudian forgiveness itu assumes God's abundant mercy and renewal, both to ourselves and others. Kita bisa punya kekuatan untuk mengampuni karena asumsinya adalah Tuhan sudah memberikan mercy and grace abundantly kepada kita. Grace and mercy to you, kata Rasul Paulus. Baik kepada diri kita maupun juga kepada orang lain. Kita bisa mengampuni karena kita diberikan ingatan pada Tuhan, ingatan akan Tuhan yang sudah mengampuni kita. Kita bisa mengampuni orang lain dalam hal ini sesama believers karena kita percaya dia pun
sudah menerima berkat dan sedang mengalami renewal daripada Tuhan. Ya, jadi salah satu khotbah yang evergreen itu, yang di dalam gereja ya, itu adalah khotbah tentang forgiveness. Nggak peduli season apapun, kalau sudah khotbah forgiveness, itu langsung semua orang kena. Orang yang tidak bergumul mengampuni, mereka juga rasa firman Tuhan bicara, karena diingatkan sekali lagi akan kasih Kristus. Orang yang sedang bergumul mengampuni, mereka juga, ya pasti ketusuk gitu. Tuhan sudah mengampuni kamu. That's why, just forgive other people. Orang yang sudah butuh pengampunan, itu juga sekali lagi dikuatkan. Jadi kalau sudah satu kali pimpin KKR atau khotbah ya, forgiveness, itu semua orang ketusuk. Yang khotbah juga ketusuk. Ya. Terus satu kutipan dari pendeta Billy. What is to be human? To be human is to be forgiven. Ya, to be human is to be accepted and renewed and restored, forgiven. Oke, itu materi saya hari ini. Pasal yang keempat, kita akan ketemu lagi minggu depan untuk bicara pasal yang kelima dan juga pasal yang keenam.